Malam itu, hujan deras mengguyur kota, kilat dan gemuruh terdengar tiada henti, seakan-akan menandakan sesuatu yang buruk. Aku baru saja pindah ke sebuah kosan baru, sebuah bangunan tua yang terletak di sudut jalan sempit, tak jauh dari kampus tempatku kuliah. Kosan ini terkenal dengan harga sewanya yang murah dan lokasinya yang strategis. Teman lamaku, Adi, sudah tinggal di sini lebih dulu. Dialah yang merekomendasikan tempat ini padaku. Adi dan aku sudah bersahabat sejak sekolah menengah, dan kami selalu berbagi cerita tentang segala hal. Ketika aku tiba di kosan, Adi menyambutku dengan senyum hangat. Dia membantuku membawa barang-barang dan menata kamar. Rasanya nyaman tinggal bersama teman lama di tempat baru. Setelah beres-beres, kami duduk di ruang tengah sambil menikmati secangkir kopi. "Bagaimana rasanya tinggal di sini?" tanyaku sambil menyeruput kopi. Adi tersenyum, "Kosan ini lumayan enak, tenang, dan dekat dengan kampus. Tapi, kadang-kadang ada hal-hal aneh yang terjadi." Aku tertawa kecil. "Aneh bagaimana?" Adi menggelengkan kepala. Mungkin cuma perasaanku saja, nanti kamu juga akan terbiasa." Percakapan kami terputus oleh suara petir yang menggelegar. Kami berdua terdiam sejenak, mendengarkan hujan yang semakin deras. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara senang bisa tinggal bersama sahabat, tapi juga sedikit was-was dengan cerita Adi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan perkuliahan yang padat. Adi selalu ada di rumah ketika aku pulang, dan kami sering menghabiskan waktu bersama di ruang tengah. Namun, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Kadang-kadang, aku merasa ada yang mengawasi saat aku sedang sendiri di kamar. Pernah juga, aku mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara pintu kamarku terbuka perlahan. Dalam gelap, aku melihat sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Jantungku berdegup kencang. Tapi ketika aku menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada Adi. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin kamu terlalu lelah, istirahatlah yang cukup." Meski begitu, perasaan aneh itu terus menghantui. Setiap malam, aku merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada kuliah, tapi semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Kulihat Adi duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. "Kamu kenapa, Di?" tanyaku khawatir. Adi menoleh pelan. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Perkataannya membuat bulu kuduku merinding. "Maksudmu apa?" Adi tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah jendela. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, aku sulit tidur. Aku terus memikirkan perkataan Adi. Apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini? Aku merasa harus mencari tahu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Esoknya, aku memutuskan untuk berbicara dengan pemilik kosan, Pak Surya. Beliau sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan pasti tahu banyak tentang tempat ini. Pak Surya adalah seorang pria parubaya yang ramah. Ketika aku bertanya tentang sejarah kosan, dia bercerita panjang lebar. Kosan ini sudah ada sejak zaman kolonial. Banyak yang bilang tempat ini berhantu, tapi saya sendiri tidak pernah melihat apa-apa. Aku mendengarkan dengan seksama. "Lalu, apa pernah ada kejadian aneh di sini?" Pak Surya mengangguk pelan. Beberapa penghuni sebelumnya pernah mengalami hal-hal aneh, seperti suara-suara aneh di malam hari, atau bayangan yang muncul tiba-tiba. Ceritanya semakin membuatku penasaran. Aku bertanya lebih lanjut tentang Adi. "Bagaimana dengan Adi? Dia sudah lama tinggal di sini, kan?" Pak Surya menatapku dengan ekspresi terkejut. Adi siapa?" Aku terkejut mendengar pertanyaannya. "Adi, teman sekamarku. Dia yang merekomendasikan kosan ini padaku." Pak Surya menggelengkan kepala. "Maaf, saya tidak mengenal Adi. Kamu tinggal sendirian di kamar itu." Aku merasa seperti tersambar petir. Tidak mungkin, Adi tinggal bersamaku sejak aku pindah ke sini. Pak Surya menatapku dengan serius. "Kamu bisa cek daftar penghuni. Tidak ada nama Adi di sini." Panik mulai merayapi pikiranku. Aku segera kembali ke kamar dan mencari sesuatu yang bisa membuktikan keberadaan Adi. Semua barang-barangnya ada di sana, tapi mengapa Pak Surya tidak mengenalnya? Aku mencoba menghubungi keluarga Adi di kampung. Nomor telepon yang dia berikan tidak aktif. Aku semakin bingung dan merasa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa takut dan bingung. Bayangan Adi terus muncul di pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tidak ada yang mengenalnya? Ketika aku mencoba tidur,
Aku mendengar suara langkah kaki lagi. Suara itu semakin mendekat ke kamarku. Aku memutuskan untuk menghadapi ketakutanku. Aku membuka pintu kamar dan melihat Adi berdiri di sana. "Adi, kita perlu bicara," kataku dengan suara gemetar. Adi menatapku dengan mata kosong. "Kamu tidak seharusnya di sini." Kata-katanya membuatku merinding. "Apa maksudmu?" Adi tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan berjalan menjauh. Aku mengejarnya, tapi dia menghilang di balik kegelapan lorong. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Adi. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, aku tiba di kampungnya. Aku bertemu dengan keluarga Adi dan mereka menyambutku dengan ramah. Namun, ketika aku bertanya tentang Adi, suasana berubah menjadi tegang. Ibunya menangis dan ayahnya menatapku dengan sedih. "Adi sudah meninggal sebulan yang lalu," kata ayahnya. Aku merasa seperti dunia berputar. Tidak mungkin, aku tinggal bersamanya di kosan. Ibunya menunjukkan foto-foto pemakaman Adi. Aku melihatnya sendiri. Adi dimakamkan sebulan yang lalu. Aku tidak bisa percaya apa yang aku lihat dan dengar. "Ada sesuatu yang aneh di kosan itu," kata ayah Adi. Adi sering bercerita tentang hal-hal aneh sebelum dia meninggal. Aku merasa kebingungan dan ketakutan. Aku kembali ke kosan dengan pikiran yang kacau. Semua hal mulai masuk akal, tapi sulit diterima. Aku memutuskan untuk mencari bantuan. Aku menemui seorang ustadz di dekat kosan. Beliau dikenal sebagai orang yang bisa membantu dalam hal-hal gaib. Ustadz itu mendengarkan ceritaku dengan seksama. "Temanmu mungkin tidak bisa pergi dengan tenang," katanya. Beliau menyarankan agar aku melakukan doa bersama dan meminta ampunan untuk Adi. Kita harus membantu jiwanya agar bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, kami melakukan doa bersama di kamarku. Suasana terasa lebih tenang, tapi aku masih merasa ada yang mengawasi. Setelah itu, Ustadz memberikan air doa yang harus aku percikan di sekitar kamar. "Ini akan membantu membersihkan energi negatif," katanya. Aku mengikuti instruksinya dengan hati-hati. Setiap sudut kamar dan kosan aku percikan air doa. Aku berharap ini bisa membantu Adi dan juga diriku sendiri. Malam berikutnya, aku tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang. Namun, di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, suara itu lebih jelas dan lebih dekat. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut terus menghantui. Ketika aku membuka mata, aku melihat Adi berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. "Aku minta maaf," katanya dengan suara lembut. "Aku tidak bermaksud menakutimu." Aku mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang terjadi padamu, Di?" Adi menunduk. "Aku meninggal dalam kecelakaan. Aku tidak bisa pergi karena masih ada hal yang belum selesai." "Apa yang belum selesai?" tanyaku. Adi menatapku dengan mata penuh harap. "Aku ingin kamu menjaga keluarga dan teman-teman kita. Tolong sampaikan pesan terakhirku kepada mereka." Aku merasa terharu dan sedih. "Aku janji, Di, aku akan melakukan yang terbaik." Adi tersenyum tipis. "Terima kasih, sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Setelah itu, Adi menghilang perlahan. Aku merasa lega, meskipun juga merasa kehilangan. Keesokan harinya, aku kembali ke kampung halaman Adi dan menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. Mereka berterima kasih dan merasa lega. Aku juga menemui teman-teman kami dan menceritakan semuanya. Kami semua merasa kehilangan, tapi juga merasa lega karena Adi sudah tenang. Sejak saat itu, suasana di kosan mulai berubah. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau bayangan yang muncul tiba-tiba. Aku merasa lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Aku tahu Adi sudah pergi dengan damai. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam di hatiku. Aku belajar banyak tentang arti persahabatan dan bagaimana pentingnya menyelesaikan urusan yang belum selesai. Setiap kali aku melihat foto Adi, aku merasa bersyukur pernah memiliki teman seperti dia. Meskipun dia sudah tiada, kenangan tentangnya akan selalu ada dalam hatiku. Aku juga semakin percaya bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang bisa kita lihat dan rasakan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati. Kehidupan di kosan terus berjalan. Penghuni baru datang dan pergi, tapi cerita tentang Adi tetap hidup di antara kami. Terkadang, aku menceritakan pengalaman ini kepada mereka yang baru pindah, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu di dunia ini. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa penasaran. Beberapa dari mereka bahkan merasa terinspirasi untuk lebih menghargai hidup dan hubungan mereka dengan orang-orang terdekat.
Aku juga semakin dekat dengan Ustadz yang membantu kami. Beliau sering datang untuk memberikan nasihat dan bimbingan spiritual. Kami sering berdiskusi tentang kehidupan, kematian, dan hal-hal gaib. Dari beliau, aku belajar banyak tentang keimanan dan bagaimana cara menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pengalaman ini juga membuatku lebih rajin beribadah. Aku merasa lebih dekat dengan Tuhan dan selalu berdoa untuk ketenangan jiwa Adi. Waktu terus berlalu, aku menyelesaikan kuliahku dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Meski begitu, kenangan tentang kosan dan Adi selalu ada di pikiranku. Aku sering berkunjung ke kosan itu untuk mengingat masa-masa sulit tapi penuh pelajaran. Pengalaman tinggal di sana telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kini, setiap kali hujan turun dan kilat menggelegar, aku selalu teringat malam-malam di kosan bersama Adi. Meski menyeramkan, itu adalah bagian dari hidupku yang tidak akan pernah kulupakan. Kehidupan memang penuh misteri. Terkadang, kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak masuk akal, tapi dari situlah kita belajar dan tumbuh. Aku bersyukur bisa melewati pengalaman ini dengan selamat. Aku tahu, di suatu tempat, Adi juga merasa tenang dan bahagia. Hidup terus berjalan. Banyak hal yang mungkin akan kita temui di masa depan, tapi aku selalu percaya bahwa dengan iman dan keteguhan hati, kita bisa menghadapinya. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi, kita harus selalu siap untuk belajar dan beradaptasi. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik.